kita bukan negara federal, katanya NKRI harga mati katanya, gimana? Gubernur itu bukannya ngomong NKRI harga mati, ya dianya nggak kesatuan dong. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini kita membahas sebuah isu yang mana tadi ini hari syuting ini hari Selasa tanggal berapa? 4 April. 4 April 2023. Ya, dan tadi Mbak Najwa udah mempost videonya dengan Mas Betul. Ganjar. Yang ditunggu-tunggu sama publik ya. Hebat, apresiasi untuk Mbak Nana yang berhasil mewawancarai Mas Ganjar Pranowo. Dia calon presiden top Yang katanya mengaku dalam waktu beberapa hari terakhir di 3 postingan terakhir mendapatkan komen 300.000. Ya. Dan ada klasifikasinya. Saya lillahi ta'ala terima kalau saya dimaki-maki, di jelek-jelekan gitu ya, dikritik oleh para penggemar bola, insan sepak bola, para pemain-pemain U20. Tapi saya cuma senyum-senyum saja kalau ini banyak yang mengkritik dari free rider. Nah, penunggang. Tapi penggemar bola itu bisa sampai 70% penduduk Indonesia itu, kalau nggak salah ya. Ada kok. Pokoknya tinggi, supporter bola di Indonesia itu nomor 1 di dunia dari sisi jumlah. Dari segi jumlah. Ini nggak perlu dikenalkan lagi ya, udah Prof. Rofi Muhammad. Sosiolog. Nah, Prof, kemarin itu yang rame itu juga mengikuti isu Mas Ganjar itu statementnya Bang Hasan Nasbi ya, bahwa mengatakan ini Mas Ganjar ini udah sliding Presiden Jokowi. Bahasanya lebih bahasa teknisnya Pas Ganjar melakukan insubordinasi. Nah, karena gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah. Perpanjangan. Iya. Nah, itu. Dan yang kontras juga nih kalau kita setir lagi tadi wawancara Mas Ganjar dengan Mbak Nana, masih ingat kan beberapa waktu lalu hari Minggu bahwa Presiden bilang bahwa saya udah 2 minggu nih pusing ngurusin bola, padahal saya agak jarang Presiden mengeluh hal yang sama pada saat pandemi yang lebih susah gitu misalnya ya tantangannya. Iya. Selama pandemi 2 tahun. Iya, Pak Jokowi yakin tuh, kita yakin. Gak pernah bilang pusing gitu ya. Ya Pak. Iya benar. Pak Luhut malah bilangnya gini, kalau Pak Luhut, mana yang bilang kita gagal, aku bawa datanya ke mukamu. Aku tunjukkan ke muka kau. Mungkin baru sekarang Presiden bilang ke publik beliau pusing ya gara-gara urusan bola ini gitu kan. Baru sekarang dari berapa? 9 tahun jadi presiden lah kurang lebih. Jadi itu. Dan yang kontras lagi Prof. Jadi Presiden bilang kan, ya ini gimana? Kan sudah berkomitmen para host tuan rumah, termasuk gubernur. Jadi udah di bold itu, ada gubernur di situ yang sudah taken komitmen. Ya, tapi kita meskipun kita nggak pernah lihat bentuk dokumennya kayak apa. Dan Mas Ganjar mengatakan bahwa beliau nggak pernah tanda tangan kan? Iya. Ya, jadi udah kesimpulan. Kesimpulan kita langsung usah dibahas. Terlalu panas, langsung kesimpulan. Gua di sini mungkin tadi setuju berarti apa yang dibilang sama Bang Hasan Nasbi itu ya. Ini sebuah insubordinasi atau bahasa gampangnya pembangkangan dari seorang gubernur ke presiden. Gue pikir itu betul adanya gitu ya, dalam arti gini, ini konteksnya dulu bahwa ini adalah agenda nasional, program nasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi ini sebetulnya kalaupun nggak batal, mau hosting atau enggak, itu semuanya harusnya keluar dari pemerintah pusat, bukan dari pemerintah daerah. Karena kita bukan negara federal gitu kan. Jadi urusan-urusan ini harusnya ya paling sedikit 1 pintu komunikasi yang mengumumkan mau enggak atau apa ya pemerintah pusat. Dan kedua, kalau kita bicara khusus Piala Dunia ini kan urusan ya Israel. Ini kan urusan hubungan luar negeri. Urusan pemerintah pusat, ngapain gubernur ikut-ikutan urusan hubungan luar negeri? Ya, karena itu tadi kita negara kesatuan, bukan negara federal. Kenapa? Gubernur, ada 2 gubernur di sini ya kalau nggak salah ya, 2 gubernur yang mencemplungkan dirinya
ngurusin urusan hubungan luar negeri. Kan mereka nggak punya menteri luar negeri. Kan ini urusannya Kemenlu kan, soal hubungan diplomatik ini sepertinya itu. Termasuk dengan FIFA-nya juga ya. Nah itu jadi itu dan ini udah program nasional sudah kata Presiden 3 tahun, 3 tahun udah dibangun dan tiba-tiba saja dalam hitungan hari itu jadi cancel gara-gara hostnya nggak mau, dalam hal ini levelnya pemerintah daerah. Jadi dari sisi tatanan negara ini emang ya udah clear, ini ada menurut saya ini udah sebuah ya pembangkangan pemimpin daerah terhadap Presiden Republik Indonesia gitu. Bukankah memang pemerintah daerah kan kalau nggak salah nanti mungkin dicari juga ya, Mas Ganjar juga sempat menyebutkan ada Permenlu berapa gitu ya, yang soal apa namanya memastikan praktek misalnya lambang negara, lagu kebangsaan gitu ya. Tidak dikumandangkan di daerahnya gitu. Nah itu saya sebagai pemerintah daerah kan harus menjaga aturan dari pemerintah pusat itu. Nah, tadi kalau kata Prof Robi ada insubordinasi atau pembangkangan loh. Ini ada kok aturan pemerintah yang saya coba tegakkan gitu. Iya oke. Ya kalau soal detailnya gua nggak bisa jawab lah kan itu kita lihat aja itu nanti teknis apa. Itu teknisnya tapi intinya buat saya ini suatu yang luar biasa, event sebesar ini putaran final Piala Dunia digagalkan oleh 2 orang gubernur gitu kan. Nah, ini kan luar biasa sekali gitu menurut saya. Ini kan ya nggak tahu ya, bukan ya dan setahu kita dan sekarang kita lihat sebetulnya publik sangat mendukung kan, tidak ada isu, tidak ada statement dari pihak kepolisian juga yang melakukan warning secara publik ataupun mungkin secara intelijen, karena kalaupun iya pasti ya presiden pun akan ngomong atau Menko Polhukam akan ngomong bahwa ada ancaman misalnya kan, tapi ini kan nggak ada. Jadi nggak ada peningkatan eskalasi pengamanan juga ya, Prof ya. Kan biasanya kan ada sedikit-dikit kan ada travel warning, ada apa kan ada. Ini kan nggak ada. Jadi kita asumsikan sebagai publik ya memang ya masih dalam batas yang menurut pihak keamanan ya bisa dilangsungkan kan seperti itu. Jadi intinya ya agak mengherankan karena tiba-tiba yang meng-cancel justru orang-orang yang harusnya ya hanya tinggal melaksanakan secara teknis. Harusnya mereka ngomongin persiapan, mungkin kotanya, eventnya, stadionnya apa dan sebagainya kayak gitu. Nah, kalau Prof melihat ada perbedaan sikap juga nih antara city hostnya misalnya Mas Gibran ya dengan Pak Ganjar gitu yang sebagai pemerintah daerahnya ya sebagai gubernurnya. Ini kan Mas Gibran udah clean and clear kan, kita siap, kalau Bali nggak siap drawing di kita aja. Bahkan marah kenapa nggak protes dari kemarin. Iya, aku udah capek, duit anggaran udah keluar. Ya kan, bahkan kita waktu ke Solo beberapa waktu lalu Mas Gibran ya di forum bilang, "Nih tolong jangan aneh-aneh. Tolong jangan aneh-aneh. Kita ini udah capek kita. Kita udah pernah sukses bikin para games. Please, ini jangan aneh-aneh." Gitu. Minta tolongnya tuh sampai yang gitu loh, Prof, ngerti gak? Iya, betul. Udah bukan pakai sebelum isu penolakan ya. Sebelum tanggal 15 Maret kalau nggak salah kita ke Solo ya. Anaknya aja udah kayak gitu, apalagi bapaknya kan pasti. Ya kita lihatnya gitu aja kan ya. Ya itu artinya suara bapaknya juga gitu kan maksudnya kan? Iya, tapi kan ya bapaknya para games ya oke lah itu di Solo. Tapi kan ini kan level nasional. Ya wajah Indonesia di muka publik kan, di muka dunia. Ya kan berarti itu bisa dibayangkan ini kan sebuah yang sudah dirancang. Ya Pak Jokowi sendiri udah bilang ya dirancang dengan hati-hati, dengan seksama lah gitu. Nah, jadi kekecewaannya saya pikir ini real sekali. Dan ternyata yang menggagalkan ya orang-orang katakanlah orang Pak Jokowi sendiri gitu kan ya Pak Ganjar yang kita kenal dekat, dan juga ya kalau Pak Koster ya sama-sama sebenarnya satu gerbong kan, satu partai ya pro pemerintah kan gitu. Jadi ini ya kalau yang menggagalkan oposisi ya bisa diterima lah gitu ya. Memang tugasnya itu kan. Itulah. Tapi kan ini enggak. Jadi ini mungkin sebuah watershed moment, nggak tahu ya. Ini efeknya sampai seberapa lama kita nggak tahu. Tapi secara ya politik ini bisa jadi sesuatu ya menarik lah ke depannya kan seperti apa. Tapi kenapa Mas Ganjar yang tadi Prof katakan, kalau bicara Pak Koster ya mungkin satu gerbong tapi mungkin tempat duduknya agak jauh lah dengan Pak Jokowi gitu ya, tidak saling bergaul gitu. Kalau Mas Ganjar kereta beda gerbong lah. Satu kereta beda gerbong. Mas Ganjar ini kan hampir di dekat masinis kan duduknya gitu kan. Artinya sering dibawa Pak Jokowi kemana-mana, sering di endorse segala macam. Bahkan terakhir berbeda. Ketika bicara komitmen tanda tangan aja, Mas Ganjar udah tahu Pak Jokowi ngomongnya bahwa ada tanda tangan. Mas Ganjar bilang tidak ada tanda tangan. Makanya kalau itu kan teknisnya
ya kita nggak tahu, nanti kita dicek ya soal teknisnya apakah benar. Tapi intinya kalau mereka berbeda, berarti kan kita sebagai ya di publik kita bisa berasumsi bahwa tidak ada komunikasi atau ada komunikasi yang mungkin ada miskom antara Mas Ganjar dengan Pak Jokowi gitu kan. Nah ini kan ya, tapi bebannya di mana ya? Bebannya ya di Pak Gubernur, harusnya kan ya atasannya ya harusnya Pak Gubernur yang proaktif mendekat, melapor ke atasannya kan bagaimana ini. Tapi kalau ada miskom ya itu berarti ada sesuatu yang dipertanyakan lah di pihak Pak Gubernur kan kayak gitu. Apa yang dipertanyakan itu, Bro? Ya itu yang kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Tapi intinya kan kalau statement mereka berbeda berarti ada komunikasi yang nggak lancar di antara mereka berdua. Nah sekarang kan publik tahu bahwa ya komunikasi antara Pak Ganjar dan Pak Jokowi itu nggak selancar. Orang malah sudah mengasosiasikan, tapi buktinya mungkin ya mereka nggak selalu saling berkonsultasi atau dalam gini bro, dalam politik itu kan ini kan permainan persepsi kan. Orang mempersepsikan Pak Jokowi dekat sama Pak Ganjar gitu dengan banyak fakta-fakta politik yang terjadi gitu. Tapi orang menjadi berpikir dengan kayak hari ini gitu, bahkan Prof juga mengatakan bahwa ini adalah pembangkangan. Apa jangan-jangan ini skenario juga, Prof? Untuk hal-hal lain itu kan kita nggak pernah tahu juga gimana publik harus menyikapi realita politik ini sih sebagai seorang misalnya penggemar Pak Jokowi, penggemar Ganjar ataupun penggemar PDI gitu misalnya. Kalau dari publik ya mungkin yang bisa pertama di ODB kita sampaikan pertama ya publik sekarang harus sadar bahwa ya Pak Ganjar itu tidak sama dengan Pak Jokowi gitu. Sama dengan dicoret gitu kan. Sekarang udah jelas gitu kan, udah jelas gitu. Jadi ya itu clear. Itu clear maksudnya kan. Ya tentu untuk paling sih untuk hari ini. Hari ini untuk isu ini. Jadi asalnya kan sudah sama dengan kan ini, levelnya udah sama dengan. Ya mungkin jadi sebanding gitu. Tapi sekarang kan udah jelas, malah tadi yang katanya apa ada statement yang berbeda soal penandatangan itu kan, itu berarti udah relasi matematisnya sudah tidak sama dengan kan gitu kan. Nah ini jadi pertimbangan buat publik, jadi pelajaran buat publik untuk kedepannya, gitu kan. Itu jadi pertimbangan kira-kira sejauh mana memang nanti Pak Ganjar bisa melaksanakan program agenda Pak Jokowi. Karena udah jelas Pak Ganjar menggagalkan satu agenda Pak Jokowi sekarang. Kalau nanti bagaimana gitu? Mantap juga deh ya, argumennya jelas ya, sudah teruji. Sudah ada presiden, udah ada faktanya. Jadi blessing in disguise juga ya Prof. Maksudnya apa kan pengkhianatan itu kan dibuktikan biasanya setelah jadi ada pengkhianatan. Biasanya kan gitu kan, apa namanya metode-metodenya ini kan. Nah ini kan blessingnya adalah buat mungkin Pak Jokowi ya ini belum jalan kemana, belum jalan terlalu jauh. Sudah lebih awal gitu ada gua agak peristiwa agak ngeles dikit. Mungkin gua nggak bilang pengkhianatan ya, maksudnya gua tapi tadi ya, bilang pengkhianatan. Pembangkangan dalam arti struktur pemerintahan. Tapi gua jadi Mas Arief Puyono semantik gitu. Dan enggak, maksudnya bukannya apa, tapi maksudnya gini, ya ini emang dua orang yang berbeda, punya visi yang berbeda, punya apa yang prioritas nomor 1 buat Pak Jokowi bisa jadi nomor 10 buat Pak Ganjar dan sebaliknya. Itu maksud gue gitu. Jadi gue nggak meng-highlight soal pertarungan politiknya, tapi ini menunjukkan fakta ya Pak Ganjar tuh beda dengan Pak Jokowi itu gitu. Nah sekarang kan selama ini orang asosiasiin kayak sama. Kayak waktu itu juga kita pernah bahas di sini kan. Yang paling mirip itu dari sisi perilaku, dari sisi ternyata dari sisi kebijakan beda. Sudah jelas beda. Nah tinggal nanti ada ujian untuk kebijakan-kebijakan lain, IKN, BPJS apa nanti belum tentu sama, jangan salah gitu. Karena sekarang aja udah bisa terbukti beda kok. Nah, tapi selama ini kan orang berpikirnya bahwa Ganjar itu adalah Jokowi dan yang kedua Asoba. Iya itu bahwa Ganjar itu kan belum pernah berkampanye keliling Indonesia kayak Pak Prabowo yang udah jelas angkanya. Ya kan skeptifnya udah jelas gitu. Kalau Pak Ganjar kan baru Jawa Tengah dan sekitarnya lah gitu, orang lebih banyak tahu gitu, Prof. Nah artinya setelah kejadian ini bahwa yang ternyata dia bukan Jokowi, kira-kira dampaknya apa gitu? Pertama nggak langsung, dalam arti kan nggak tahu nih, kita tunggu beberapa waktu dampak terhadap elektabilitas dalam hal ya bola ini ya, dalam hal bola ini.
Tapi itu menurut saya masih soal urusan bola. Nah, soal kesamaan dengan Pak Jokowi ini mungkin harus lebih panjang lagi. Tapi dampak terburuknya ya bisa kempes suaranya kan, karena ternyata ya nggak beda. Karena pertanyaannya kan ya Pak Ganjar kader PDIP, tapi apakah memang punya political identification dengan Pak Jokowi? Nah ini seiring dengan waktu mungkin bisa tergerus gitu kan. Nah itu jadi ya yang menggelembungkan elektabilitas Pak Ganjar ya Pak Jokowi kan. Tapi ini kan spekulasi ya, kita lihatlah ke depan. Artinya sangat mungkin terjadi koreksi ya. Kalau lagi-lagi sangat mungkin terjadi koreksi. Kalau lagi-lagi Bang Hasan kan pernah dulu punya teori asobah itu kan, bahwa ya nilai elektabilitasnya Pak Ganjar sekarang adalah Pak Ganjar itu adalah Little Jokowi, singkatnya gitu. Artinya dia mendapatkan warisan berkah kesukaan orang pada Pak Jokowi, termasuk elektabilitas itu larinya ke Mas Ganjar. Nah, dalam politik itu Prof, apa momentum-momentum yang bisa mengoreksi warisan-warisan itu gitu Prof? Dan bagaimana nanti warisan-warisan itu setelah ada presiden-presiden pembangkangan seperti ini bisa mengalir ke sungai-sungai yang lain yang mungkin bisa kosong gitu. Dan apakah nanti akan tunggal juga? Misalnya kalau dulu kan Mas Ganjar dianggap pewaris tunggal. Ternyata apakah nanti akan ada pewaris tunggal lagi, atau misalnya akan bercabang ke lebih banyak orang gitu? Gimana? Karena politik, gue sih cenderung nggak mau bicara terlalu jauh. Karena bisa aja besok, lusa, atau nanti malam Pak Jokowi ketemu Pak Ganjar terus selesai semua urusannya kan. Bisa aja kan, kita nggak tahu. Dan namanya politik itu. Nah jadi tapi justru buat gue kalau soal politik elit, soal terus pilihan Jokowi kemana, gue pikir itu no comment lah. Karena ya kita gimana, kita permain gamenya nebak-nebak isi kepala Pak Jokowi, Pak Ganjar, Bu Mega gitu dan sebagainya kan. Tapi secara publik, jadi gue ngomong untuk voters ini sinyal clear bahwa Pak Ganjar itu ya meskipun ada, kalau Pak Koster kan cepet tuh langsung ya, Pak Ganjar kelihatan ada pertimbangan karena ada jeda antara statement Pak Koster sama surat Pak Koster sama Pak Ganjar ya. Jadi beliau mungkin ada pertimbangan. Tapi keputusan setelah mempertimbangkan itu ternyata ya itu kan membatalkan yang kelihatan Pak Presiden tidak berkenan gitu kan. Nah jadi poinnya ya buat publik ini ya wake up call lah, bahwa Pak Ganjar itu sama sekali tidak sama dengan Jokowi, gitu, bisa berbeda. Sekarang urusan bola, kedepannya nggak tahu bisa berbeda urusan apa. Tapi kan untungnya juga Pak Jokowi, Pak Ganjar yang selama ini dianggap defisit kepercayaan di Bu Mega, ini neraca perdagangannya jadi bisa surplus nih, iya kan? Pak Ganjar lagi kartunya hidup banget di Bu Mega hari ini. Gitu. Apakah ini bisa bukan menjadi keuntungan juga, bahwa pada akhirnya Pak Presiden kan nggak mungkin dianggap berseberangan atau nggak satu perahu dengan Bu Mega kan, Prof? Ujung-ujungnya mereka akan berkumpul dalam satu kubu lagi. Gimana membaca itu, Prof? Iya bisa, oke. Tapi ya itu tadi itu game elitnya lah. Tapi gue agak malas berkomentar di game karena itu kan gimana mereka voters ini hari ya, Prof, ini ya? A, besok B karena satu makan malam atau sama sayur asam atau sayur itu selesai. Tapi dari voters ini lagi-lagi ya ini kan di YouTube, jadi gue anggap asumsi kita bicara ke publik. Lagi-lagi kita ini dipimpin partai, ketua umum partai atau presiden. Yang kita nikmati itu hasil kebijakan presiden atau ketua umum partai kan gitu kan. Harusnya presiden karena kita sistem presidensial kan. Nah, ini jadi di sini ya masyarakat harus menilai bisa menilai mau dipimpin ketum partai meskipun dia pemenang pemilu atau dipimpin seorang presiden gitu. Mungkin ini bagusnya dalam arti memperjelas gitu. Rakyat mau ikut kemana gitu. Kita mau pilih kemana, itu aja sih. Kalau ya tambah asumsinya tambah dekat dengan memperdekat sama ya PDIP ya oke lah, itu tentu bisa. Efeknya apa ya bargaining position naik, tapi kan ujung-ujungnya ya negosiasi deal-dealan antara ketum partai sama presiden nanti kan nggak tahu kita itu seperti apa. Bisa jadi kasus ini jadi nggak relevan sama sekali kalau udah di atas meja makan itu kan nggak tahu. Udah lain lagi itu, udah lain lagi. Karena pasti kalau gue berasumsi game elitnya adalah ya Pak Jokowi pada ujungnya akan satu perahu dengan Bu Mega gitu kan. Jadi Mas Ganjar itu tetap diuntungkan. Dulu misalnya surplus di Pak Jokowi, defisit di Bu Mega. Sekarang kondisinya kebalik.
defisit Iya, oke, di oke. Pak Jokowi, surplus di Bu Mega. Tapi kan ujung-ujungnya ini satu perahu aja, beda kompartemen, satu di kelas dek, satu di buritan gitu kan. Ya keluar kantong kiri masuk kantong kanan. Iya. Kira-kira gitu. Iya benar. Dengan asumsi itu kan Pak Jokowi sama Bu Mega ini memang udah fix satu perahu. Gitu. Tapi Ya nggak tahu. apakah udah fix? Nggak tahu kan, kita nggak tahu. Ya nggak tahu kan maksudnya. Ya, tapi gimana membaca kemarin kedatangan Pak Jokowi ke 5 PAN parpol. gitu. Iya itu kan itu salah satu Iya. ya. Iya, dan perintahnya clear. Waktu itu Pak Jokowi perintahnya clear. Gabung aja gitu, kurang lebih gitulah ya. Gabung aja dan langsung cocok mereka deh soal Iya. gabung ini. Kan seperti lu bilang tadi ini soal persepsi kan. Kita nggak tahu lah motivasi realnya apa kan. Tapi ya udah jelas lah 5 parpol itu siapa aja kan nggak ada PDIP di situ. Iya. Dan nggak ada Nasdem. Dan nggak ada Nasdem udah. Makanya itu kata Prof tadi belum tentu apa kita nggak tahu akan seperahu atau enggak kan gitu. Nggak tahu. Udah kelihatan emang ya. Ya kita bisa berspekulasi lah. Tapi udah kelihatan kan ini ada 5 parpol apa koalisi besar. Tapi kan nggak tahu juga mereka ke depannya kayak gimana. Kalau buat nongkrong udah KPI udah tercapai. Udah lah. Tapi kan kita tahu lah urusannya nanti kan capres cawapres kan ini belum tentu mereka. Bukan nongkrong ya. Bukan udah. nongkrong. Kalau kopi makan segala Iya macam kalau udah beres lah. ngundangnya ya. Iya nongkrong ya. Ayo tapi udah oke. Lu dapat ini ya. Wes nanti dulu. Masa gue cuma dapat segini kan. Udah lain kan. Ada lain. Iya. Matematikanya udah beda. Beda lagi. Iya. Nah, berarti apa namanya? Ini sudah bisa kita bilang situasi sudah makin ngeblok gak nih, Bro? Makin clear Ya, atau makin makin aku tuh makin runyam nih. Makin random. Ya. Random, Kalau saya sih menurut saya sih cenderung makin runyam. Ya justru ya enggak menjauh dari kestabilan. Iya. Iya. Makin menjauh dari kestabilan. Kenapa, Bro? Oh, berarti tadinya hampir stabil. Iya kan pasti cenderung konvergen ya cenderung. Tapi sekarang karena ini kan itu tadi ternyata persamaan rumus Jokowi Ganjar tidak sesederhana sama dengan gitu kan. Nah jadi kan hitungannya harus diulang lagi sekarang nggak tahu seperti apa. Ini menurut Iya. Berarti kan ya menurut Game changer ya. Iya, menurut jadi- Prof Robi ya menurut pembacaan Algoritma. algoritma YouTube. Algoritma Iya, Institute. algoritma Siapa Institute. dia? Algoritma Institute. Siapa sih? Nah, jadi berarti makin jauh dari stabil ya situasi ini sekarang ya. Berarti Ya kan gini mau Iya. konvergen, terus pecah lagi gitu loh. Ya nggak bukan soal ya mungkin ya soal 5 parpol itu aja kan itu udah anggap nggak ada kasus bola itu juga udah Gitu, membuyarkan lagi kan. Iya. Ya, terus apa? Ya, karena di non sewu ya, aku nggak tahu ya. Lu koreksi gua apa enggak? Kan selama ini dari 5 berani parpol gua itu kan koreksi Kebangkitan Indonesia Raya, Prabowo Gerindra dan PKB dengan KIB. KIB ini 2 partai dari KIB aja udah punya clear nama. Ganjar Erik satu lagi ada Erik dan Sandi, ada Ganjar juga kan. Nah, itu ya Erik P3. aja intinya tuh kayaknya. Iya. Tapi kemarin 2 nama ini yang juga disebut-sebut dari koalisi yang katanya akan jadi koalisi besar ini nggak ada juga ya di forum itu ya. Ada Pak Erik nggak sih kemarin? Nggak ada ya. Nggak ada. Ya tapi oke lah. Nah, apakah ini hanya berdampak kepada Mas Ganjar saja kah, Prof? Atau Pak Erik juga ikut ke seret Ya, gitu? Urusan apa? Urusan Ini tadi soal ini kan urusan bola ini. bola dan politik kan. Iya. Kan Pak Erik kan juga mau ambil gain non sewu. iya. Ada gainnya Pak Erik juga di sini baik kesuksesan ataupun Dan kegagalannya kita gitu. tahu sendiri kalau kita lihat dari akun-akun pendukung masing-masing tokoh ini udah Saling Iya. saling tikam. Sekarang saya lihat emang sekarang lagi seru buzzernya Pak Erik dan buzzernya Pak Ganjar kan sedang ya bener nggak tuh Prof pengamatan bentang kita? bukannya. Bener Iya kan? sedang terjadi. Iya oke. Kan ya. Iya sedang ya apa presiden kayaknya clear ya menurut saya. Presiden Iya. clear. Ya gampangnya lah, ini gampangnya salah siapa? Ya udah sekarang pilihannya salah Pak Erik atau salah Pak Ganjar kan gitu. Nah, ini lagi Berebut persepsi lagi berebut perang opini publik kan udah gitu aja.
Dan di antara mereka aja bro. Ya, ditentukan di algoritma YouTube juga. Jadi kan ini Iya. salah siapa ini? Nanti kan kayak kata Prof minggu lalu Dit. Nanti tergantung yang like-nya paling tinggi yang mana. Bos, ya lucu, yang nggak tahu dia lucu apa nggak ya? Ini yang lagi ribut ya antara tadi kata Prof pendukung Ganjar dan pendukung Erik. Tiba-tiba oposisi ternyata nggak solid juga. Muncul pula ada KSP Muldoko kan kemarin ya. Muncul juga isu baru juga out of the blue. Jadi akhirnya sibuk juga dengan apa internal competition juga di sana gitu. Tapi ya itu meskipun sekarang berantem kan ya. Ini kalau udah ngomongin elit, anything can happen. Seminggu depan udah bisa damai lagi dan gitulah. Jadi kalau elit itu terlalu fluktuatif menurut gue sih. Tergantung sangat personal. Sangat personal. Lu kayak nebak lu besok pakai baju apa ya susah gitu. Iya. Iya dan bisa secepat itu keputusan dan bisa iya benar-benar. Kayak Pawapres kita sekarang ini aja emang nama beliau masuk waktu selama sebelumnya kan pada momen itu aja gitu kan. Nah, ini kalau kita lihat nih ya, Prof, Pak Ganjar ini sekarang ya apa yang harus dia lakukan? Kemarin ketemu sama Mas Gibran juga. Iya. Tadi sama Mbak Nana udah meminta maaf. Ya minta maaf. Meskipun ya ini di persepsi publik nih ya. Kita nggak ngomong di elitnya. Iya. Merecovery persepsi publik bahwa dia adalah orangnya Jokowi, bahwa sama dengan itu harus dikembalikan lagi gitu. Ya itu udah kelihatan kan, udah ketemu Mas Gibran kan, itu kan jembatan langkah awal. Tapi kan udah jelas tujuannya ya nggak mungkin lah berhenti di situ tujuannya Pak Jokowi. Pak Jokowi kan. Jadi ya secepatnya lah mengirim sinyal simbol-simbol bahwa yang menjadi sama dengan lagi. Ya, tapi kan Pak Jokowinya juga bisa lari kan. Ya bisa. Maksudnya kayak gitu kan. Kalau itu kan ya urusan itu individu ya. Itu kan tergantung pribadi Pak Jokowi. Misalnya kalau Pak Jokowi juga nggak kerso kan Pak Jokowi juga nggak mau. Ya dia akan tetap dengan game 5 partai ini kan misalnya kan. Dan ini kan Pak Jokowi sama Pak Prabowo terus kan. Iya. Betul. Dan Pak Prabowo gini entah kemarin lihat nggak? Kemarin Presiden ngomong clear loh Pak Prof. Di acara itu kan. Di acara itu Pak Prabowo ini elektabilitasnya kok jadi menjulang tinggi kurang lebih begitulah. Katanya gara-gara saya, enggak lah itu gara-gara Pak Prabowo dan Gerindra gitu kan. Tapi ya oke, ngambil dari situ ya kita lanjut dari situ kan. Dari situ kelihatan yang sebetulnya yang menjadi pusat perhatian utama Pak Jokowi elektabilitas lah. Ini bukan soal suka nggak suka, gua pengen siapa yang bisa menang, yang secara rasional probabilitas menangnya paling tinggi kan itu aja. Dekat dengan Prabowo oke, tapi kan sekarang pertanyaannya apa bisa menang Prabowo di Pilpres itu baik 1 putaran 2 putaran. Nah ini terbuka dan silahkan dianalisis lagi gitu. Tapi jadi kalau menurut gua sih ini oke lah ya, Ganjar tidak sama dengan Jokowi. Tapi kalau soal Pak Jokowi mendukung siapa di Pilpres nanti, fakta elektabilitas Ganjar masih tertinggi, itu masih dominan lah. Belum ada survei baru Pak Jokowi rasional intinya. Pak Jokowi rasional tidak akan karena sedikit ngambek mutung terus udah. Sedikit ngambek mutung terus ini menurut kategori kesalahannya atau pembangkangannya itu efeknya hanya membuat Pak Jokowi sedikit ngambek mutung terus atau Pak Jokowi merasa bahwa ini adalah brutus gitu. Pak Jokowi nggak akan mutung gitu nggak. Kalau soal urusan capres, soal Ganjar ini, soal pembangkangan kita ini. ngomongin Ganjar kan karena dia capres kan. Ya. Kalau dia gubernur Bengku negara kan nggak kita ngomongin gitu. Ya kalau capresnya Koster kita bahas Koster sekarang. Jadi gini, kalau menurut saya Pak Jokowi itu sederhana aja. Pertama oke lah dia kesel ini programnya dia oke lah. Tapi kan ya udahlah gitu ya. Mungkin diselesaikan di meja makan. Nah tapi kan ya sekarang pertanyaan elektabilitasnya pengaruh nggak nih gara-gara kasus ini kan gitu. Ya kalau pengaruh terus memang jadi turun ya rasional logis untuk Pak Jokowi untuk say goodbye. Tapi kalau enggak ngapain juga gitu kan. Mending bermaafan aja. Bermaafan aja dan tapi kasih jadi kita punya pelajaran ini tinggal nanti di bargaining posisinya kan tinggal si Anu ini suka gini ya udah nanti kali dikasih bumper apa kan nggak tahu. Tapi dengan tidak adanya garansi dari Pak Jokowi, apakah
pencalonan Mas Ganjar di PDI bisa berjalan dengan mulus juga. Kan kita tahu selama ini kekuatannya Mas Ganjar ya pemilihnya Jokowi kan gitu. Iya, dan endorsementnya Pak Jokowi. Iya, ya pertama kan Bu Mega udah jelas, capres urusan saya. Pertama jadi ya gimana dia lah sebetulnya kan gimana beliau kan. Personal banget deh. Personal. Jadi itu. Nah, sekarang seturun-turunnya tetap masuk Top 3. Top 3 tetap kan. Dan kalau menurut saya sih buat PDIP ya PD. Ini kan Ganjar setinggi ini mesin partai belum jalan. Jadi PDIP mestinya sih ya nggak hopeless lah gitu lah. Dengan atau with or without Jokowi mereka itu nggak mikir lah ya. Ya masalah tentunya masalah. Kotel efek Jokowi tentu besar lah ya ada lah. Tapi ya gimana Bu Mega lah kalau itu sih. 15%. Kata berapa persen katanya? 15% ya katanya ya. Kalau 15% gede banget Di sih. survei Bahwa Kotelnya efek. lu kalau didukung Pak Jokowi dan Pak Jokowi total buat lu 15% tuh bottom line-nya gitu. sama kayak kemudian surveyor menggaranti itu kepada PDI bahwa kalau lu Ganjar juga lu pasti dapet gitu kan. Iya, nah tapi kalau itu kan ya nggak maksud gue gini, buat apa kita bahas ya? Capresnya tetap Ganjar gitu loh. Terlepas hubungan Bu Mega Pak Jokowi gimana kan dalam konteks ini tinggal ya itu kan negosiasinya aja gimana. Tapi kan buat kita ya nggak kebagian juga kan kita gini-gini aja. Ya, paling ntar Ganjar menang kita jadi podcaster lagi. Podcast lagi di sini. Ya, jadi menurut gue sih Lihat algoritma terus gitu ya. paling yang buat kita kan yang penting ini siapa ya capres-capresnya ini kan. Tapi kayaknya tidak terlalu merubah konstelasi sampai dia merubah elektabilitas secara signifikan. Dalam game terakhir ini, game changer terakhir ini, siapa dan apa yang paling diuntungkan dan siapa dan apa yang paling mendapatkan rugi dari game changer ini? Menurut gua kalau sampai hari detik ini Ganjar dirugikan ya karena katanya ya gue juga katanya turun, terus hubungan sama Pak Jokowi merunyam gitu kan, karena sebelumnya dia asosiasinya sama Pak Jokowi ya udah diuntungkan nggak tahu ya siapapun yang bisa KSP Muldoko besutan beliau Pak Budi. Wah, masa berani gua besutan KSP Muldoko? Pak Mul nih bener-bener ikut mas saya besutan Budi Adiputro KSP Muldoko. Kan kita ketemu sama proksinya Prof kan sama Pak Muldoko waktu itu. Jenderal ya. Pak Jenderal. Katanya kamu mau nanya soal pertanian. Oh ya lupa Jenderal. Iya, habis itu 30 menit lebih dia wawancara. Ya. Bukannya dia bilang tadi waktunya cuma 15 menit. Iya. Nih, Pak Mul, kita ngobrol-ngobrol lagi nih Pak Mul, udah kangen juga nih. Terakhir kan waktu kita ini gara-gara Biladan aja lama tuh kan kita jadi di terbatas. Nah, buat para politisi, saya pernah ngobrol dengan teman baik saya, idola saya dan Ari, jurnalis politik senior namanya Rifana Pratiwi. Wah, luar biasa sekali. Iya ya, Rifana itu bilang, wah Nina ini bahaya juga ya kalau elit ini bermain-main di problem bola ini gitu. Oh enggak kok Bu, tuh tenang aja, bahwa bola ini efeknya juga nggak terlalu besar kok, karena yang ribut dan mungkin nggak terima dan akhirnya ekspresif itu ya elit aja atau kelas menengah aja. Yang di bawah tuh grassroots kayaknya nggak terlalu matters dengan isu bola ini. Ini akan kembali lagi nanti akan masuk. Nah, ya isu bola nggak matters apalagi isu politik. Nah itu kata Rifana. Ini kita ambil dari perspektif itu Rifana. dulu. Rifana. Oh pasti benar, udah. Iya kan lu nggak salah bola lu. Hak. Nah, menurut Prof Robi ya, dengan situasi keinginan publik, aspirasi publik dan selera publik yang Prof baca dari algoritma, survei dan fakta-fakta sosiologis lainnya, angka tadi 70% itu kita nggak bisa konfirmasi apakah betul apa enggak. Tapi kenapa politisi-politisi itu berani bermain api di hal yang sangat mantap juga pertanyaan lu nih. Ya kenapa nggak diam aja? Iya. Kenapa harus bersikap? Kenapa harus itu sehingga ini persoalan bola ini kenapa berani bertaruh gitu
untuk problem bola ini bukannya sama-sama mendukung gitu. Israel kita umpetin aja, kita nggak usah bahas, nanti tiba-tiba publik sadar sendiri belakangan gitu. Surprise. Kayak IPU, kayak kan banyak juga tuh apa namanya itu, apalagi ini pesepeda udah main di Rawamangun. Apalagi nih U20 bukan Piala Dunia senior juga yang yang tentunya exposure-nya berkali-kali lipat bikin besar. Kaget aja pura-pura prank aku juga baru tahu. Harusnya kan gitu semua kan. Kamu Israel ya? Gitu. Iya. Gini loh, ini fenomena di dunia di mana-mana. Politik itu semakin ditinggalkan di mana-mana, terutama sama generasi mudanya. Ya. Jadi politik itu punya masalah secara umum, semakin tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu usaha untuk jadi relevan adalah masuk ke dunia yang sangat relevan di dunia sehari-hari sekarang, itu musik dan bola. Itu aja. Nah, ini adalah usaha untuk membuat paling sedikit politik itu menjadi relevan melalui jembatan musik dan bola ini. Dan bola, saya mungkin salah, tapi kalau nggak salah bola itu entertainment nomor 1 tuh bola, nomor 2 musik, nomor 3 baru film, movies, apapun itu. Dan politik mungkin 25 gitu ya. Jauh banget. Mungkin 99 gitu. Bener. 1000. Kita aja karena kita pikir semuanya politik buat orang, apaan sih lu kayak gitu. Iya benar juga ya. Iya, politik gitu, ngeri banget ya politik kayak gitu ya. Nah, artinya jarak antara politik dan publik jadi makin jauh dong. Momentum ini jadi menjauhkan lagi tadi kan tadi bisa menyatukan nih. Justru itu. Dampaknya Presiden apa ngerti. Prof. Presiden ngerti kan ya. Justru itu presiden ngerti banget, makanya ini hal. Nah, tapi dampaknya apa menurut gue ini harus kita tunggu lah, karena kita gak punya pengalaman efek bola. Gak ada yang nyangka urusan bola bisa jadi seruat sekarang ini. Kayak COVID deh. Ini belum ada presiden. Belum ada presiden. Tapi waktu dibekukan tuh kita nggak gitu. Itu kan game elit ya soalnya ya. Iya, ini kan lu bayangin gila lo kalau emang Piala Dunia jadi di sini membela pokoknya heboh lah, tapi udahlah. Lebih gede dari G20. Lebih gede dari Asian Games. Pasti gila loh. Asian Games juga. Pasti dong. Pastilah. Membela Indonesia orang. Dunia bos. Sama Ganevo. Nah, Ganevo gue harus mikir tahun 55 itu ya. Tahun 63. Anyway, tapi tadi apa tadi gue lupa mau apa. Jaraknya makin jauh dong. Iya, justru itu yang menurut gue presiden ngerti itu kan, bahwa ini bisa tapi ya itu kita lihat lah kalau sekarang makin jauh, cuman seberapa jauh lama efek ini akan tetap. Atau mungkin gara-gara para elit ini mendengarkan senior kita bersama, namanya El Pamansap dan Miftah Sabri yang tadi WhatsApp gue, dibilang gini, dia meyakinkan gue juga, udah Dit, sebenarnya ini akan selesai cepat karena masyarakat kita tuh lupa, melodramatik, ingatan, memori juga pendek gitu. Ini yang kemudian dijadikan alibi para politisi untuk gampang aja gue lakukan sesuatu yang sangat signifikan, atau gue bikin sesuatu yang baru, atau ada sesuatu hal yang besar lagi, orang akan lupa gue punya presiden di sebelumnya gitu. Tapi katanya ya ini cuma ngasih argumen sebelahnya, bola ini emosional, ideologis, lu tahu sendiri lah. Kalau orang udah suka bola itu ya urusannya emosi, urusannya hati gitu kan. Ya ke arah politik identitas bola kan. Iya benar juga sih, karena warna bola, warna. Gue dari tahun 99 sekarang 2023. Iya kan, berarti 24 tahun. Milanisti. Mendukung AC Milan. Ideologi lu. Iya, bahkan gue ngedukung partai aja nggak mau siapapun strikernya, dari George Weah, Olivier Bierhoff, Gianni Comandini, Shevchenko, sampai sekarang Olivier Giroud gue masih nonton. Lu nonton dimanapun lu akan nonton. Masih nonton gue sampai hari ini. Partai lu bisa ganti tiap pemilu ya. Tiap pemilu gue ganti-ganti partai. Iya, gue juga ganti. Iya. Nah, ini kita lihat lah. Jadi betul, ada dua argumen itu lah. Kita lihat lah. Kita nggak tahu. Betul. Nggak ada presidennya soalnya. Gue bela Newcastle. Itu kan partai indie kalau di sini itu kan kayak enggak, sekarang major dong Anda. Ya, dulu kan zaman indie bos. Newcastle-nya dari tahun 99 juga zaman MBS Anda sekarang. Zaman Ruth Gullit masuk ke Newcastle. Welcome sexy football gitu. Tapi seksi matamu kan langsung kena 4-0 sama Liverpool pertandingan pertama. Iya ya benar juga ya. Iya benar-benar. Ini a kind of
political identity juga sebenarnya. Iya, Prof, ya. menuju ke sana. Iya, betul. Oke, kayaknya oke. ada. Udah, oke. Terima kasih Prof Robi. Kita lihat nanti kondisinya. Tapi yang kesimpulannya ini pembangkangan yang serius. Ini Nggak, coba apa yang bisa ini disimpulkan dari pembangkangan gubernur terhadap presiden. Udah itu aja. kan otonomi daerah? Hah? Kalau atas nama semangat otonomi Ya, daerah. tapi kita bukan negara federal, katanya NKRI harga mati katanya, gimana? Gubernur itu bukannya ngomong NKRI harga mati. Ya dianya nggak kesatuan dong. Oke, sampai jumpa. Jangan panjangin lagi nah.